Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ika Pusparona dari SMA Negeri 1 Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Bapak dan Ibu, ada 3 elemen penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik itu menuntun. Yang kedua, kodrat anak. Yang ketiga adalah budi pekerti. Mendidik itu menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidik hanya boleh menuntun tumbuh laku anak. Pendidik tidak boleh memaksakan kehendak atau bahkan mengubah kodrat yang dimiliki oleh anak. Kodrat anak sudah dimiliki sejak ia dilahirkan. Kodrat anak merupakan potensi, bakat, dan juga minat yang ada pada anak. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam adalah keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat tempat anak itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah masa zaman di mana dia sekarang ini berada. Berikutnya budi pekerti. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah ketajaman pikiran dan intelektualitas. Rasa adalah nilai rasa dan juga mental yang dimiliki oleh anak. Karsa adalah kemauan dan kehendak, sedangkan pekerti adalah tingkah laku. Bapak Ibu, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Oleh karena itu, orang yang memiliki kesempurnaan budi pekerti akan menjadi orang yang bijaksana dalam pemikiran, bertutur, dan juga bertingkah laku. Dalam pendidikan, guru berperan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Guru adalah teladan bagi muridnya. Guru harus bisa membersamai dan membimbing muridnya. Guru juga harus senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya. Guru bertugas menuntun anak sesuai kodrat yang dimiliki menuju kesempurnaan budi pekerti. Jika diibaratkan dengan memelihara tumbuhan, maka harus dikenali terlebih dahulu jenis dari tumbuhan itu, kodrat yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Tidak bisa kita memperlakukan sama terhadap semua jenis, karena tumbuhan yang berbeda akan memiliki perlakuan yang berbeda pula. Tidak mungkin anggrek kita berlakukan sama dengan mawar. Begitu juga dengan mendidik anak-anak. Kenali kodrat mereka, baru setelah itu kita akan bisa menentukan perilaku atau perlakuan yang harus kita lakukan untuk menebalkan kodrat yang dimiliki anak tersebut. Cara mendidik tentu saja harus disesuaikan dengan masanya. Anak usia 1-7 tahun adalah masa anak-anak, di mana kita bisa melakukan cara mendidik dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan. Untuk usia 7 sampai dengan 14 tahun adalah masa pertumbuhan jiwa pikiran, di mana kita bisa melakukan cara mendidik dengan pengajaran dan perintah yang disertai dengan pemberian reward dan juga punishment.
Untuk anak usia 14 sampai 21 tahun adalah masa terbentuknya budi pekerti, di mana pada masa ini anak-anak lebih senang melakukan tindakan sehingga mereka memperoleh pengalaman baik secara lahir maupun batin. Bapak Ibu, guru memiliki tantangan yang berat karena guru dibekali oleh masa lalu, mendidik anak-anak pada masa kini, dan harus menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu, seorang guru harus terus bergerak. Guru harus mau melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik. Guru harus mau mengupgrade diri, harus mau mengupdate informasi dan ilmu pengetahuan. Guru harus melakukan belajar sepanjang hayat agar mampu mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan. Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya dalam melakukan pembelajaran di kelas lebih mengutamakan ketuntasan materi sesuai dengan harapan dan tuntutan kurikulum 13. Dan saya menyampingkan kodrat anak, sehingga rencana pembelajaran yang saya buat hanya mempertimbangkan kebutuhan klasikal. Saya tidak mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mengalami perubahan pemikiran. Saya tidak boleh lagi memaksakan kehendak kepada murid ketika dia tidak mampu untuk melakukannya. Dan saya harus bisa melayani kebutuhan mereka sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, hal-hal yang harus saya lakukan adalah yang pertama, mengenali dan menggali potensi anak. Yang kedua, mendesain strategi pembelajaran yang berpihak pada mereka. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran yang menyenangkan dan membuat mereka nyaman di kelas sehingga mereka memiliki motivasi untuk belajar, untuk terus meningkatkan kreativitas mereka sehingga mereka dapat menebalkan kodrat yang melekat pada diri mereka. Bapak Ibu, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah yang pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menyiapkan kelas terlebih dahulu, yaitu memastikan anak-anak merasa nyaman dan siap menerima pelajaran. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan penyegaran atau ice breaking. Berikutnya, kita kenali kodrat anak. Kita bisa melakukan tes diagnosis kepada mereka agar kita mengetahui kesiapan mereka dalam menerima materi pembelajaran. Berikutnya kita buat kesepakatan kelas. Hal ini penting karena untuk menjaga situasi kelas agar tetap kondusif dan nyaman. Berikutnya, strategi pembelajaran harus kita pilih dengan seksama, yaitu memperhatikan kontekstual, di mana materi pembelajaran harus kita kaitkan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar. Kita harus mengomunikasikan capaian dan tujuan pembelajaran kepada anak-anak. Kita harus membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan menyediakan media yang kreatif dan inovatif kepada mereka. Kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran yang kita lakukan, dan juga kita harus melaksanakan refleksi agar kita mengetahui pembelajaran yang telah kita lakukan ini menyenangkan anak-anak atau tidak, bermanfaat bagi mereka atau tidak, dan kita bisa menyiapkan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.